Saudara, guna mengungkap perkara korupsi dana bantuan sosial COVID-19, KPK menggeledah sebuah gedung perkantoran yang berada di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. KPK menetapkan 6 orang tersangka lainnya dari Kementerian KKP maupun pihak swasta atas dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya di tahun 2020. Saudara, aksi petugas pemadam kebakaran membentangkan poster untuk mengusut dugaan korupsi menjadi viral. Petugas damkar itu meminta pengusutan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Depok, Jawa Barat. Ini kisah pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk tidak melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Saat kita mencoba bertahan di tengah badai, jungkir balik melanjutkan hidup saat semuanya begitu sulit, para politikus dan pejabat juga tetap berakrobat dengan anggaran dan tidak mengurangi rasa nafsu rakus mereka. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Sejak awal, dana triliunan rupiah yang digelontorkan dalam bentuk bantuan sosial memang rentan diselewengkan. Sudah banyak yang memprediksi potensi ini. Mungkin kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita tidak boleh marah. Kasus korupsi membuktikan kompas moral politikus dan pejabat kita memang sedang berada di titik terendah. Kegentingan dan kedaruratan justru jadi ruang baru untuk bertindak lebih brutal, lebih banal, lebih ugal-ugalan, dan lebih tidak tahu malu. Semakin kita apatis, semakin senang mereka menggasak uang negara. Inilah kenyataannya. Sudah begitu bangkrutnya moral mereka. Memang kita tidak kaget, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk marah. Dan inilah yang paling berbahaya dari korupsi, ketika rakyat tidak percaya pemimpinnya sendiri. Kita semua perlu bukti bahwa politik tidak abai dan tuli. Kita menuntut mereka yang dipilih dengan suara tidak berlaga lupa menggunakan mata dan telinga. Langit memang terlihat kian mendung, badai semakin kencang merundung, basa-basi rasanya tidak diperlukan lagi. Krisis sudah jelas terpampang hari demi hari. Mungkin saja memang kita akan kalah, tapi kita bukan pecundang yang pasrah, yang sudah gantung sepatu sebelum pertandingan, yang menunduk dalam-dalam sebelum peluit panjang. Kita tidak rela melempar handuk ke lantai karena kita belum sudi melihat Indonesia terberai. Korupsi itu mirip bola salju. Sekali bergulir akan tetap melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang, atau hanya menggantungkan diri kepada KPK yang berjuang. Mari kita mantapkan hati untuk tidak ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekadkan kita anti korupsi.